Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 8, kami di sini akan menjelaskan pelajaran tentang topiknya ya, lebih merancang ke store, prosedur, dan penerapannya dalam data access layer. Jadi kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Miko Vincent, kedua Albert Novindo, ketiga Anthony Fosiang An, keempat Devin Jason, dan kelima ada Wira Erlangga Pratama. Jadi store function MySQL ini ya merupakan bagian dari fitur yang disediakan oleh MySQL untuk mendukung operasi database yang lebih kompleks. Store function dan store procedure adalah rangkaian program yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil oleh program lain atau melalui SQL prompt. Store function ditulis dalam bentuk suatu script dan disimpan secara permanen di dalam database. Selanjutnya, store function MySQL. Store function adalah jenis program tersimpan khusus yang mengembalikan satu nilai. Anda dapat menganggap store function sebagai fungsi reguler dalam bahasa pemrograman seperti C, C++, atau Java. Berbeda dengan store procedure. Anda dapat menggunakan store function dalam pernyataan SQL dimanapun ekspresi digunakan. Ini membantu meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode prosedural. Store function biasanya digunakan untuk mengenkapsulasi rumus umum atau aturan bisnis yang dapat digunakan kembali di antara pernyataan SQL atau program tersimpan. Misalnya, untuk mencari nilai minimal, menghitung rata-rata, dan menjumlahkan suatu nilai. Dengan menggunakan fungsi ini, pekerjaan untuk mengelola dan menganalisis data menjadi lebih mudah dan akurat. Data Access Layer. Data Access Layer adalah komponen dari arsitektur perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola penyimpanan dan pengambilan data aplikasi. Data Access Layer berada di antara lapisan logika bisnis dan sistem penyimpanan data, dan menyediakan lapisan abstraksi yang memungkinkan lapisan logika bisnis berinteraksi dengan sistem penyimpanan data tanpa mengetahui implementasi secara spesifiknya. Jadi data access layer ini bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas seperti menghubungkan ke sistem pengelolaan data dan penyimpanan data serta mengelola koneksi, menghasilkan dan mengeksekusi query SQL atau perintah akses data lainnya untuk mengambil dan menyimpan data, memetakan data dari sistem penyimpanan data ke objek aplikasi dan sebaliknya. Kemudian juga menghubungkan ke sistem penyimpanan data dan mengelola koneksi, dan menghasilkan serta mengeksekusi query SQL atau perintah akses data lainnya untuk mengambil dan menyimpan data. Jadi, data access layer ini dirancang agar dapat digunakan kembali dan independen dari logika bisnis dan implementasi penyimpanan data. Ini memungkinkan aplikasi untuk dengan mudah dimodifikasi atau diperluas tanpa mempengaruhi kode akses data yang mendasarinya. Untuk tugas kelompok kami akan melakukan kerja kelompok untuk membuat contoh penggunaan store procedure, memperhatikan untuk menggunakan input parameter, bisa by reference dan by value. Terus kedua, kami akan melakukan kerja kelompok untuk membuat contoh penggunaan built-in function. Anda bisa menggunakan string function, date function, mathematical function, ataupun aggregate function. Dan ketiga, kami akan membuat contoh penggunaan user-defined function yang mengembalikan scalar value. Nah, selanjutnya adalah untuk tugasnya. Yang pertama yaitu pembuatan prosedur dengan parameter. Itu kami membuatnya seperti ini. Ini ada contoh prosedur yang dimana mengambil parameter ID karyawan yang berupa yang dimana ini merupakan by value. Dan di sini nantinya bakal digunakan di query delete. Nah, stock prosedur ini tidak mengembalikan value dan penggunaan dari stock prosedur ini ada di data access layer kami yang merupakan repository, itu dipakai di delete. Jadi kami menggunakan dynamic parameter untuk menaruh parameter di stock prosedur dan kami menjalankan stock prosedur yang bernama delete karyawan. Selanjutnya adalah menggunakan
penggunaan built-in function itu juga kami gunakan, dan pembuatan function sendiri, di mana kami membuat function yang bernama getAverage yang menerima value by parameter by value. Di sini ada alsum sebagai in dan total sebagai in juga. Dan nantinya akan mengembalikan scalar value yang menggunakan total average. Nah, di sini kami menggunakan built-in function seperti cast yang akan mengganti hasil dari built-in function round ini menjadi unsigned integer. Nantinya akan digunakan di repository juga, di mana merupakan getAverage seperti ini. Ini adalah cara pemanggilan function di tugas kami, yang dimana kami masukkan parameternya seperti ini, lalu akan dieksekusi menggunakan execute skala. Untuk hasilnya nantinya akan ditampilkan di sini untuk average X-nya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.